Ya, shalom saudara. Selamat pagi semuanya. Saya harap kita baik-baik saja pagi ini ya. Saya langsung saja akan melanjutkan bagian kedua yang merupakan rangkaian pembelajaran dari teks Alkitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48 ya, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang hal ini di bagian pertama, dan sedikit saya akan mengulang kembali bahwa pada waktu itu Yesus sedang menghadapi orang-orang yang begitu mencintai hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi sama sekali tidak memahami esensi terdalam dari hukum Taurat dan kitab para nabi tersebut. Ya, akibatnya orang-orang Farisi, ahli Taurat, bahkan para pendengar Yesus pada saat itu terjebak di dalam sesuatu fanatisme, tetapi tanpa suatu pengertian. Nah, ini sekali lagi yang tidak boleh terjadi dengan kita. Kita tidak boleh hanya fanatik kepada kekristenan kita, tetapi kita tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan. Ketika ditanya mengapa engkau menjadi Kristen, kita jawab pokoknya. Nah, itu tidak boleh. Ya, kita harus bisa menjelaskan iman kita kepada orang lain. Kita harus bisa mempertahankan iman kita ketika kita ditanya mempertanggungjawabkan iman itu. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain terkait dengan iman kita, saudara. Ya, jadi tidak boleh kita fanatik terhadap kekristenan, tidak boleh kita fanatik terhadap Alkitab, tetapi tanpa pengertian. Fanatiklah terhadap kekristenan, fanatiklah terhadap Alkitab, firman Allah, tetapi disertai dengan pengertian yang jelas. Sehingga sekali lagi, ketika ada orang ingin mengetahui tentang imanmu, ketika ada orang ingin mengetahui tentang isi Alkitabmu, mempertanyakan kepada kita bisa mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu, jangan malas belajar. Ya, kalau dengar firman Tuhan, konsentrasi dengarkan firman Tuhan. Ya, di dalam ponsel-ponsel, kalau engkau tidak mengerti, tanya. Saya lebih senang orang tidak mengerti dan bertanya ketimbang pura-pura ngerti. Ya, karena saya ada di sini sebagai gembala, sebagai pendeta untuk memperlengkapi saudara-saudara yang ada di jemaat yang Tuhan percayakan, supaya semakin serupa seperti Kristus. Ya. Nah, merespon kondisi tersebut, Yesus kemudian mengajarkan ulang. Ya, mengajarkan ulang hukum Taurat dan kitab para nabi ini dengan tujuan supaya pemahaman pendengarnya menjadi lengkap. Itu sebabnya di sana dikatakan oleh Yesus, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Sebaliknya, aku datang untuk menggenapi." Ya, plerosai dari kata kerja pleroo. Ya, itu artinya membuat jadi lengkap. Secara harfiah, pleroo itu adalah tindakan mengisi sebuah keranjang sampai keranjang itu penuh dan tidak ada lagi tempat untuk mengisi di atas keranjang. Sehingga yang dimaksud oleh Yesus datang mengajarkan ulang tentang kitab Taurat dan hukum Taurat dan kitab para nabi, supaya pemahaman mereka tidak sekedar tekstual, tidak sekedar baca, tetapi mengerti apa yang dimaksud oleh hukum Taurat dan kitab para nabi tersebut. Penuh pengertian mereka. Kenapa Yesus perlu melakukan ini? Tujuannya jelas. Di ayat 48 dikatakan, "Hendaklah kamu supaya kamu menjadi sempurna, teleios, ya, teleios, dewasa,
Sempurna di sini tidak menunjuk bahwa kita hidup tanpa dosa, bukan. Karena saya yakin setiap manusia sebenarnya bisa hidup tanpa dosa, tetapi rasanya tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Ini tidak dimaksudkan bahwa kita hidup seperti malaikat di sorga selama kita di bumi, bukan. Teleos berarti kita mengalami pertumbuhan, kita growing up, kita bertumbuh, kita menjadi dewasa. Ya, yang tadinya kita kanak-kanak secara rohani, makanan kita bubur kacang hijau yang udah lebih dimasak 4 kali. Semakin lama kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Itu tujuannya. Jadi orang Kristen seharusnya memahami tujuan ini. Orang percaya seharusnya tahu bahwa mereka sedang menuju satu kedewasaan. Makanya saya kadang sedikit meringis ketika melihat ada orang-orang percaya yang sudah sekian lama menjadi Kristen, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Ya, ini menjadi satu pertanyaan. Apakah dia sungguh-sungguh mau bertumbuh di dalam firman? Oleh karena itu saya dorong kita dengan sangat keras. Saya dorong supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, buang satu demi satu sampai habis. Gantikan dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, ini kita tujuannya supaya bertumbuh, supaya ahli Taurat, orang Farisi dan para pendengar Yesus itu mengalami pertumbuhan. Karena ini nanti ada kaitannya dengan surga. Kalau saudara baca di ayat 8 mungkin, ya kalau saudara sana, itu dikaitkan dengan surga, saudara-saudara. Ya, dikatakan begini. Oh maaf, ayat 20 ya. Aku berkata kepadamu, jika kamu tidak melakukan kehendak Allah melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di Alkitab saudara mungkin bunyinya begini, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, betul, tidak melebihi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, dalam terjemahan lain dikatakan, aku berkata kepadamu, jika kamu tidak melakukan kehendak Allah melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi tadi apa? Melakukan firman Allah hanya sebatas teks. Tetapi Tuhan ingin para pendengarnya melakukan firman Allah lebih daripada teks, beyond the text, melampaui teks. Artinya apa yang terkandung, apa yang tersirat itu perlu digali dan kebenaran itu dilakukan. Itu yang saya lakukan setiap minggu ketika saya berkhotbah kepada saudara. Menggali lebih dalam, menyampaikannya secara sederhana, tujuannya supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya. Nah, apa yang Yesus lakukan untuk memastikan bahwa para pendengarnya tidak sekedar mematuhi hukum yang ada secara tekstual tadi, namun lebih jauh mereka memahami motif, sesuatu yang mendorong kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan ini. Kita memahami motif itu dan memutuskan apakah motif ini salah atau benar. Ketika kita mengerti motif ini salah atau benar, dan ketika kita mendapati motif ini salah, kita tidak melakukannya. Ketika kita mendapati motif ini benar, kita melakukannya. Jadi jangan anggap enteng dengan motif. Amin. Jangan anggap enteng dengan motif. Sekali lagi saya kutip, ada orang berkata, yang penting kamu belum melakukannya. Jangan. Kekristenan menolak ide itu. Kekristenan berkata, bahkan jika kamu berpikir di dalam hatimu untuk marah kepada saudaramu, engkau sudah
melakukan langkah pertama ke dalam tindakan pembunuhan. Hati-hati dengan motif. Hati-hati. Nah, ini yang mau disentuh oleh Yesus. Tentang hal marah kita sudah bahas minggu lalu. Ya. Sekarang kita datang ke ayat 27 sampai ayat 30. Saya akan bacakan. Kamu telah mendengar yang difirmankan, jangan berzina. Saya tidak perlu menjelaskan makna harfiah kata berzina. Semua tahu arti kata berzina, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya, ya, yang perempuan jangan yang boleh, laki-laki saja nih kayaknya yang ditegur ini. Ini karena waktu itu patrigenistik, artinya itu lebih kepada laki-laki. Ini berlaku buat semua. Ya. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, mungkin di situ menyesatkan engkau, ya. Di sini lebih jelas terjemahannya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, ya, apa yang dilakukan? Cukillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Lagi-lagi dihubungkan dengan surga dan neraka. Ini penting sekali kita ketahui. Ayat 30. Jika tanganmu yang kanan, tadi matanya yang kanan, sekarang tanganmu yang kanan menyebabkan engkau berdosa. Di sini mungkin menyesatkan engkau. Pengganglah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, ini yang mau kita bahas pagi ini, ya, terkait dengan hal berzina. Ya. Nah, berzina. Berzina. Apa itu berzina? Walaupun tadi saya bilang gak usah jelaskan, tapi kayaknya saya harus jelaskan juga. Berzina adalah hubungan seksual di luar konteks perkawinan. Jadi kalau engkau masih bujang, belum punya istri atau belum punya suami, lalu engkau mengadakan hubungan seksual dengan orang lain, engkau berzina. Kalau engkau sudah menikah, punya istri atau punya suami, lalu engkau mengadakan hubungan seksual dengan orang lain siapapun itu, engkau melakukan zina. Ya. Di dalam hukum Musa, hukum berzina ini sangat fatal. Ya. Mereka biasanya perempuan yang kedapatan berzina harus dilempari pakai batu sampai mati. Ingat, sampai mati. Ya. Laki-laki biasanya agak ringan hukumannya. Makanya kalau saudara baca di Injil Yohanes, ketika ahli Taurat dan orang Farisi datang kepada Yesus, mereka menangkap seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka ingin melempari perempuan itu sampai mati dengan batu. Ya. Jadi semua hubungan seksual di luar konteks pernikahan itu namanya berzina. Makanya hati-hati, khususnya saudara-saudara, kita semua sih. Tetapi ini mohon maaf, tidak diskriminatif. Tetapi khususnya kawan-kawan kita dari Sumba, kalau engkau belum menikah sah, dengarkan ini baik-baik. Kalau engkau belum menikah sah di hadapan Tuhan, jangan mengadakan hubungan seksual. Sepakat? Gak ada yang jawab nih.
Kenapa saya katakan gitu? Saudara, saya pernah pelayanan di Papua. Hal serupa terjadi. Saya tidak mengatakan semua orang Papua begitu, tetapi saya melihat terlalu banyak waktu saya melayani di Manokwari. Mereka itu buffalo meeting. Tahu buffalo meeting? Kumpul kebo. Alasannya simple. Saya mau nikah sama perempuan ini, tapi saya tes dulu dia bisa nggak punya anak. Lu serius? Kalau dia dites tahun 2 tahun udah punya anak, nggak jadi dinikahin. Padahal perempuannya belum tentu mandul. Siapa tahu yang bareng tuh yang laki, yang mandul tuh yang laki. Betul nggak? Tapi begitulah ide mereka. Nah itu saya dapati di sini, khususnya teman-teman kita dari Sumba. Terlalu banyak kawan-kawan kita ini punya anak dulu, hamil dulu, baru minta diberkati. Ya kalau mereka minta, itu berzina namanya. Walaupun secara adat itu diizinkan, tetapi di hadapan Tuhan itu tidak diizinkan. Dan itu bukan hanya untuk orang Sumba, untuk semua suku, amin. Untuk semua kita. Apalagi produk modern sekarang. Saudara lihat di podcastnya orang-orang yang YouTuber, terlalu banyak orang diwawancarai masih muda-muda, umur 19-18. Pertanyaannya, kamu masih perawan enggak? Karena bagi orang modern hari ini, virginitas atau keperawanan bukan sesuatu yang pantas dipertahankan, saudara. Dan ini tidak sesuai dengan Alkitab. Ini tidak sesuai dengan firman Allah. Anak-anak Tuhan tidak seharusnya meniru yang begini. Apa yang biasa di luar sana, itu bukan sesuatu yang semua harus ditiru. Kita tidak boleh menganut paham karena biasa dilakukan berarti benar. Jangan benarkan yang biasa. Kita harus memacu diri kita untuk membiasakan yang benar. Amin. Amin. Ini kejijikan di hadapan Tuhan. Bagi orang pemahaman tradisional, Yesus berkata, kamu telah mendengar. Artinya kamu sering mendengar itu. Jangan berzina. Tetapi yang kamu pikir itu cuma zina fisik. Yes, betul, jangan berzina. Tetapi lebih dari itu saya mau ajarkan sama kamu. Kira-kira begitu kata Yesus. Lebih dari itu. Sebelum kamu melakukan zina fisik, benerin dulu otakmu. Kira-kira kata Yesus itu. Otakmu tuh periksa. Pikiranmu apa? Victor apa enggak? Kotor apa tidak? Karena apa? Kata Yesus. Setiap orang yang memandang perempuan, ya kan? Memandang perempuan, lalu menginginkannya. Kata menginginkannya ini, saudara, itu tidak terjadi beberapa detik. Tidak mungkin kita menginginkan seseorang hanya dalam beberapa detik, betul? Makanya pernah saya bilang, kalau engkau melihat gambar yang tidak senonoh dan itu tidak sengaja, itu tidak dosa. Tetapi kalau engkau melihat tidak sengaja, lalu menahannya sampai 5 detik, itu dosa. Sepakat? Sepakat kan? Jangan bilang ini berkat Tuhan. Ya, menghargai ciptaan Tuhan. Jangan. Menginginkan dalam hati itu sudah melewati sebuah proses. Yesus sedang berkata kepada para pendengarnya, sebelum engkau melakukan zina badan, pikiranmu itu kotor. Makanya bersihin pikiranmu, bersihin hatimu, supaya engkau tidak melakukan zina badan.
Saya bayangin suaminya orang. Brad Pitt kan suaminya orang kan? Satu kali waktu ada artis, pasangan artis, saya nggak perlu ngomong siapa namanya. Hari ini mereka sudah cerai, udah lama, udah sama-sama menikah ulang. Waktu mereka masih bersatu diwawancarai, wawancaranya begini, saya masih ingat sekali. Ya. Apakah menurut kamu sah-sah saja membayangkan pasangan orang lain selain suami atau istri? Mereka berdua bilang sah-sah saja, itu kan masih dalam pikiran. Hati-hati. Justru dimulai dari pikiran, nafsu yang tak terkendali. Dari pikiran. Dari pikiranlah kita berbuat zina. Ada anak SMP memperkosa anak SMA. Ini fakta. Setelah diwawancarai, kenapa kamu memperkosa dia? Sering nonton film porneia. Hati-hati. Apalagi sekarang zaman gadget, tidak ada yang bisa mengawasi siapapun. Betul? Betul? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan bangga kalau anakmu yang kecil udah pandai megang gadget. Hati-hati. Hati-hati. Selain berbahaya buat otaknya karena sinar radiasi, berbahaya buat otaknya karena apa yang ditonton belum tentu bapak ibu tahu. Betul? Hati-hati. Ada ibu-ibu bangga, anak saya baru 3 tahun, beda pintar. Saya aja belum bisa, anak saya 3 tahun udah bisa. Anak saya dong. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan Yesus melihat sampai ke dalam. Tuhan Yesus melihat sebelum kamu melakukan zina badan, perbaiki pikiranmu. Karena apa? Kalau pikiranmu nggak benar, dan kamu melihat wanita menginginkannya dalam hati, kamu sudah berzina dengan dia di dalam hati. Nah, saya mau perlihatkan kepada saudara, hal-hal ini sebenarnya sudah dicatat juga di dalam beberapa tulisan ekstra biblika atau tulisan-tulisan di luar Alkitab pada waktu itu. Ayat 28 ini dalam tulisan para rabi, itu bahasanya begini: setiap orang yang menatap dengan penuh nafsu kepada jari manis seorang wanita atau wajah yang tersipu malu, itu sudah berzina. Ngerti jari manis ya? Mana jari manis? Ini apa ini? Zaman dulu perempuan itu jalannya begini. Iya sih. Kenapa? Karena ini simbol keseksian. Sekarang nggak ada perempuan begitu kan? Kalau ada perempuan jalannya begitu dan gini dikira. Zaman dulu para pelacur itu selalu menampakkan muka yang tersipu malu, padahal tidak tahu malu. Nah, laki-laki itu dipikat dengan cara itu, jari manisnya sama wajah. Ya. Makanya dulu Ari Bowo pernah nyanyi, bibirmu semanis es krim, lembut tapi dingin. Saudara nggak sejaman sama saya sih. Hati-hati, susu. Ya. Para rabi sudah memperingatkan ini loh. Hati-hati katanya. Kalau kau senang melihat jari manis perempuan dan wajahnya yang tersipu malu, itu sebenarnya kata lain lagi gini: kalau engkau senang melihat wanita yang melacurkan diri, kira-kira gitu. Hati-hati. Para rabi itu. Ya. Nah, tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu
Bahkan tokoh-tokoh penyembah berhala, ingat ya, tokoh-tokoh penyembah berhala ini sangat peduli dengan moral terkait perzinahan. Makanya di Korintus, waktu Paulus menegur tentang perzinahan, di antaramu ada orang yang berzina, bahkan di kalangan para penyembah berhala pun mereka tidak melakukan itu. Masih ingat gak ayat ini? Yaitu ada seorang anak tidur dengan ibu tirinya. Masih ingat ya? Lupa ya Bapak itu ya? Penyembah berhala pun tidak melakukan itu katanya. Jadi para penyembah berhala ini peduli dengan yang namanya moral. Apalagi orang Kristen ya, penyembah berhala saja peduli dengan moralitas. Seharusnya orang Kristen lebih peduli. Ya, di dalam beberapa tulisan, ya, itu saya tulis TISS OTP. Nggak usah lah kalian tanya apa itu ya, itu manuskrip yang dikutip. Ya. Saya tidak akan melakukan hubungan seks dengan wanita lain kecuali hanya dengan istri saya. Ini kata para penyembah berhala. Saya juga tidak akan dikacaukan mata saya dengan penampilan wanita-wanita yang tadi yang sangat menggoda. Mereka mengakui bahwa para pelacur itu sangat menggoda, tetapi mereka berkomitmen bahwa mata mereka tidak akan dikacaukan. Artinya apa? Kalau mereka melihat wanita itu, mereka akan mengalihkan pandangan mereka, dan mereka setia kepada satu istri, kepada istrinya loh. Ini penyembah berhala loh. Ngomong gini, penyembah berhala. Seharusnya orang percaya lebih daripada mereka, betul gak? Harus lebih setia kepada pasangan. Saudara belum dapat pasangan, tahan. Jangan bikin murah engkau dengan memberikan sembarang saja. Anak-anak remaja ini perlu diberikan pemahaman ini. Ya. Bayangkan. Nah, satu lagi. Seorang yang bernama Xenocrates. Xenocrates ini hidup sejaman dengan Plato sebelum masa Yesus. Dia bilang apa? Tidak ada bedanya antara menikmati sebuah tempat terlarang dengan mata dan berada di tempat itu. Artinya gini loh, misalnya nih ya, bagi Xenocrates nggak ada bedanya memandang wanita dengan penuh nafsu, hanya memandang saja, atau berbuat zina sama dia. Sama-sama berzina itu. Kira-kira gitu idenya. Sama-sama itu. Jangan bilang, cuma memandang toh dari jauh. Cuma mengingini toh. Saudara mohon maaf. Sekarang yang matanya jahat itu bukan hanya lelaki, betul loh. Saudara lihat ibu Hebri. Ya kalau banyak sekali. Mata mereka juga jahat. Lihat laki-laki 7 pack. 7 apa 6 ya? Oh 6 ya, kelebihan 1 berarti 6 pack. Bayangannya kemana-mana. Hati-hati loh. Dan ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Zaman dulu istri raja-raja, ya, apalagi dalam konteks Romawi Yunani, kalau suaminya pergi berperang, biasanya mereka mengambil para gladiator untuk dijadikan kekasih simpanan, Sevia. Ingat kan? Sevia. Tahu Sevia kan? Kekasih gelap. Dan kekasihnya harus gelap. Kalau nggak gelap nggak Sevia. Dan itu hari ini, dewasa ini lewat lagu-lagu dikumandangkan. Dulu pernah Sheila on Seven. Apa lagunya? Oh Sevilla, malam ini
cintakan datang. Loh, itu orang nyanyi seneng loh. Lalu siapa? Ungu. Iya kan? Iya kan? Dan banyak sekarang lagu-lagu barat, lagu-lagu Indonesia yang seakan-akan melegalkan adanya kekasih gelap. Hati-hati, tidak semua lagu perlu kita nyanyikan. Betul gak? Saya tidak melarang saudara nyanyi lagu sekuler selain lagu rohani, tapi pilih-pilih lagunya. Memang nadanya enak. Iya kan? Itu melegalkan loh. Kalau saudara senang misalnya dengan lagu Sevilla, di otak kita itu terekam loh. Kayaknya enak ya sekali-sekali melirik cewek lain. Loh, serius? Hati-hati. Cuman melirik tok. Cuman melirik kok nggak apa-apa. Yang penting nggak nyentuh. Lama-lama pikiran nggak terkontrol. Cuma nyentuh tok titik air sedikit. Nggak banyak. Lama-lama keterusan, ternyata enak juga. Hati-hati. Hati-hati. Jadi jangan bilang gini, saya cuma ngeliat. Beda dong kalau saya nyentuh. Secara sosial beda, tapi secara rohani sama. Betul? Dan ini nasihat Xenocrates loh. Jauh sebelum masa Yesus. Hati-hati loh. Ya. Nah, yang penting lagi saudara, di dalam tulisan-tulisan ada periode namanya Second Temple ya. Itu artinya dibangunnya bait suci kedua setelah mereka kembali dari Babel. Itu disebut periode Second Temple ya. Dalam banyak tulisan hikmat pada waktu itu, mereka memang mengingatkan bahwa wanita itu makhluk yang berbahaya. Itu tulisan zaman dulu loh. Saya tak mengada-ngada, ada gitu datanya, kitab Sirat ya, tulisannya Josephus, sejarawan Yahudi. Ada empat sumber tuh saya kutip. Memang diakui wanita itu wanita berbahaya. Berbahaya dalam apa? Terkait dengan hal-hal seksual. Mereka memang suka menggoda. Pria juga gitu sih. Betul ya? Saudara pernah terpikir nggak kenapa nama-nama badai itu ditulis dengan nama-nama wanita? Badai Rita, ya kan? Coba ada nama badai nama pria? Itu nama itu. Topan anak jalanan. Itu badai topan. Topannya yang badai. Topan datang. Topannya apa? Topan Rita. Kita orang Indonesia disebut topan. Itu sudah badai. Ini loh. Saya sudah searching kemarin. Semua nama badai yang melulu lantakan, yang disebut badai sangat berbahaya, semuanya nama wanita. Saya juga heran, kenapa? Setelah saya searching itu, alasan utama dibalik penamaan badai sebagai nama wanita, katanya supaya seksi dan enak dibahas badai itu. Serius, nanti sudah nggak mengada-ngada saya. Jadi memang wanita ini cukup berbahaya. Oh, nggak terima. Gitu. Pria juga cukup berbahaya ya. Nah, saya mau kita baik wanita maupun pria di gereja ini tidak ada yang berbahaya seperti yang dimaksud mereka. Amin. Jangan berbahaya. Jangan ada yang berbahaya begitu. Jangan ada yang suka menggoda. Loh, serius deh. Jangan ada yang suka tergoda. Amin. Tapi walaupun menurut tulisan dalam Second Temple ini
disebutkan bahwa wanita adalah makhluk yang berbahaya. Yesus datang dengan nasihat yang sangat bijak. Yesus mengingatkan para lelaki untuk dapat mengendalikan mata dan pikiran mereka. Ya, kendalikan mata, jaga hatimu. Sama sih ini pesannya, buat ibu-ibu, buat para wanita, buat para pria, buat bapak-bapak. Kendalikan mata, jaga hati. Kita yang masih suka nonton yang aneh-aneh itu, jangan bilang saya nonton sebelah mata aja lah, dosanya berkurang setengah. Sama. Sekarang saudara nggak cari film porno, datang sendiri di HP ini, betul? Betul? Jangan bilang bukan salah saya Tuhan, dia datang sendiri di belanda saya. Nah ini susah lagi nih Tuhan saya, ini susah. Jangan. Kalaupun dia datang sendiri, oh, haleluya dalam Yesus. Geser. Amin. Jangan saudara. Oh Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ya Tuhan, ampuni saya. Jangan. Apalagi nyari sekarang saudara, ya nggak ada yang nggak bisa dicari di HP, betul nggak? Saudara mau apa? Semua ada. Makanya hati-hati itu. Kenapa tadi saya nasihatkan anak kecil sebaiknya tidak dibiasakan pegang handphone, apalagi ada data internet. Rusak mereka. Saya dulu terapkan itu walaupun berat. Memang anak saya cuma satu, syukur juga sesatu. Dulu dia baru saya berikan pegang HP. Itu cukup lama. Masa-masa dia kecil saya nggak kasih pegang HP. Karena saya tahu bahaya. Walaupun kadang dia nangis, saya berikan aja mainan games. Karena saya tahu bahayanya. Waktu itu masih zaman-zaman BlackBerry, Android baru keluar tuh. Saya tahu bahayanya. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak kecil, jangan biasakan pegang HP, apalagi ada datanya. Kalau engkau pun mau berikan anakmu HP, ya akal-akalilah kayak apalah yang paling bijak, betul? Enggak betul itu Pak. Oke lah kalau enggak betul. Karena itu kendalikan mata, jaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Mulai minggu depan kita bikin aja dalam itu lagu penyembahan. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ya, hati-hati ya, jangan berzina ya. Nah, lalu Yesus membuat satu pembandingan, katanya begini. Ini perintah hiperbolik. Hiperbolik itu berarti artinya itu dipusat-pusatkan, dibuat menjadi shocking, sehingga orang yang mendengarnya itu shock gitu, supaya nempel. Makanya kadang tindakan-tindakan kita itu kadang hiperbolik. Kenapa saudara mungkin pernah menyaksikan tindakan saya kepada anak saya atau keponakan saya itu hiperbolik? Tujuannya biar shocking. Saya bukan orang yang kejam. Ada jemaat dulu bilang saya, Pak Pendeta ini kejam. Karena pernah sekali dia lihat saya mendidik keponakan saya dengan cara hiperbolik. Itu cuma sekali tok. Dia 7 tahun di sini.
tapi dilihatnya kejam sekali itu. Dan sampai hari ini dia ingat tuh, karena hiperbolik. Tujuannya supaya dia shock dan dia ingat bahwa itu salah. Yesus menggunakan bahasa hiperbolik. Tujuannya apa? Supaya pendengarnya shock, lalu mengetahui bahwa itu salah dan dia ingat. Saya mau tanya saudara, ada nggak peristiwa yang menyebabkan saudara shock dan hari ini sampai hari ini saudara ingat? Ada nggak? Tidak semua peristiwa kita ingat kan? Yang kita ingat apa? Yang betul-betul nempel, betul, shocking kan? Saya nggak lagi deh, pernah saya ngalamin itu. Dampaknya supaya kita tidak lagi melakukannya. Yesus memberikan saran hiperbolik. Jika mata kananmu menyesatkan engkau, terjemahan kitab saya tadi mengatakan, jika mata kananmu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkil. Mata kanan siapa pernah menyebabkan dosa? Mata kanan siapa pernah melihat yang tidak senonoh? Cuman saya ternyata orang berdosa. Saudara tidak. Cungkil. Kalau tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, potong. Apakah benar bahwa Yesus ingin kita mencungkil mata dan memotong tangan? Tidak. Tidak. Ini hanya gaya bahasa Yesus yang mengatakan bahwa apa yang tidak berguna, apa yang tidak berguna dan menyebabkan kau berdosa, hati-hati, awasi itu. Karena lebih baik matamu buta satu, tapi masuk surga, daripada lengkap dua-dua, ditambah alis mata dan eyeshadow, masuk neraka. Di neraka, eyeshadow luntur. Panas kan? Ya. Cungkil kalau matamu kanan menyesatkan engkau. Potong kalau tanganmu kanan menyesatkan engkau. Sekali lagi, ya. Ini artinya dosa harus dihindari, sekalipun mensyaratkan pengorbanan yang radikal. Ini pergumulan kita sama-sama. Betul? Satu kali ada teman saya suka nonton film porno. Dulu masih zaman kaset VHS. Masih ingat VHS? Iya Banda? Bapak gini sih. Gimana sih Bapak ini? VHS ya. Itu dulu belum ada VCD, belum ada DVD, belum ada cakra, masih zaman VHS tuh. Jadi playernya juga masih segini tuh. Dan dia belinya mahal dia, khusus film-film porno gitu. Mahal dia beli, karena waktu itu jarang kan, tahun-tahun itu. Lalu satu kali dia datang sama saya dan, Pak, saya sudah jadi bapak-bapak. Saya punya koleksi film porno banyak. Oh ya? Saya mau bertobat. Saya mau kasih semua film porno itu sama teman saya. Jangan! Bakar! Mahal Pak, saya beli. Dulu saja Pak, satu kaset ini sekian. Bapak bayangkan berapa kaset ini. Bahkan Bapak bertobat, teman Bapak kumat. Oh iya, dia bertobat nih. Oh nggak mau nonton porno lagi. Tapi temannya dikasih semua loh. Ya hancur temannya. Saya bilang bakar, walaupun mahal. Nah ini yang disebut pengorbanan yang radikal. Radikal. Ya. Bila perlu kalau saudara senang melihat film-film porno, misalnya di HP, begitu ada lewat, tampar mukamu, pok.
cari cara, betul nggak? Betul nggak? Harus cari cara. Kalau kita manjain diri kita, Tuhan cobaan apa lagi? Taruh saudara tutup mata 1 menit, kan lama-lama saudara buka. Jadi kalau ada yang lewat nggak senang dan saudara melihat gambar, pok, biar kaget saudara sendiri. Daripada orang yang gambar nanti saudara balas, kan terjadi perkelahian. Itu yang saya sebut pengorbanan yang radikal. Kalau saudara suka ngomongin orang, gambar, pok. Loh iya. Kalau saudara suka tergoda lihat istri orang atau anak gadis orang, ketok palamu, pok. Supaya ingat. Kalau susah memalingkan muka, kan ketok aja pala sendiri, pok. Ya kan, benjol-benjol lah. Itu namanya cara-cara yang radikal. Dan ini sungguh saya ngomongin, nggak main-main. Karena apa? Tantangan kita tuh sama. Jangan saudara bilang, Bapak kan pendeta, tiap hari berdoa, pasti lebih kebal. Nggak kebal. Namanya cobaan, godaan tuh biar pendeta. Saudara masih ingat pendeta di Surabaya kemarin, tahun lalu, 2 tahun lalu? Yang memerkosa anak sekolah minggunya dari umur 8 tahun sampai umur 2 tahun. Gerejanya besar, jemaatnya puluhan ribu. Pendeta nggak kebal dosa. Nggak kebal. Pendeta juga sama seperti jemaat. Tiap hari harus memastikan bahwa dia benar di hadapan Tuhan. Saya tiap malam berdoa, Tuhan, saya tidak mau pokok bentengi pikiran saya. Tiap malam kami berdoa Tuhan sebelum tidur. Karena saya tahu, biarpun saya pendeta, ada lagunya itu kan, pendeta juga manusia, punya apa? Punya rasa, jangan sama. Pendeta juga manusia ya. Jadi mari, dosa harus dihindari sekalipun mensyaratkan pengorbanan yang radikal. Dan ini bukan hanya terjadi dalam konteks perzinahan, bukan. Dosa-dosa lain juga. Kalau engkau suka iri sama orang dan itu udah sangat mengganggu, ketok aja bagian kepalamu keluar. Oh, sakit sih. Tapi itu kan ingat, jangan iri bos. Dosa apa lagi? Pokok bikin cara yang radikal supaya kita yang hiperbolik, supaya kita bisa ingat bahwa itu tidak akan kita lakukan. Dan itu hanya kita yang tahu. Jangan suruh istri ngetok saudara, istri kalau lagi kalap pakai martil diketok susah. Nafsu seks harus dikendalikan dengan sangat serius. Jika salah mengendalikannya, tersedia bagi kita jalan tol ke neraka tanpa hambatan. Ya, terakhir, seks memang hadiah dari Tuhan dalam konteks perkawinan ya. Dalam konteks perkawinan. Tetapi Tuhan memberi batasan untuk mengekspresikannya. Jangan kayak bosku. Bosku tidak ada batasan ekspresikan. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Amin. Dan khotbah ini bukan hanya bagi saudara. Ini bagi kita semua, bagi saya sebagai pendeta, ya, bagi kita semua. Semoga pesan firman Tuhan bisa bermanfaat buat kita, ya, dan kita bisa semakin maju di dalam Tuhan. Tujuannya apa? Ayat 48, supaya kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, supaya kamu bertumbuh, supaya kamu dewasa. Ingat, salah satu ciri kedewasaan orang percaya adalah tidak sembarangan melirik. Tuhan memberkati.